Ritual pesugihan yang dilakukan oleh tokoh utama dalam cerita, lokasinya itu berada di daerah Ciamis, tepatnya di sebuah gunung yang disebut Gunung Pataka yang berada di daerah Kecamatan Rancah. Ritual pesugihannya sendiri itu seperti ritual di Gunung Kemukus. Lalu pandangan si lelaki yang ternyata jelmaan Prabu Kalabendana menatap tajam ke arah Harun dan Ida, lalu berjalan mendekat ke arah Harun, yang ketika tepat sosok Prabu Kalabendana berdiri di depan Harun. Saat itulah pandangan Harun pun gelap seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini masih sekitar kisah tentang pesugihan. Namun pesugihan yang akan Akang ceritakan ini dijamin kalian hanya akan menemukan cerita itu di channel ini saja. Dikarenakan ritual pesugihan yang dilakukan oleh tokoh utama dalam cerita, lokasinya itu berada di daerah Ciamis, tepatnya di sebuah gunung yang disebut Gunung Pataka yang berada di daerah Kecamatan Rancah. Ritual pesugihannya sendiri itu seperti ritual di Gunung Kemukus. Hanya saja, kalau di Gunung Kemukus itu harus melakukan ritual esek-esek dengan seseorang yang bukan pasangannya. Nah, di Gunung Pataka ritualnya itu sebaliknya. Jadi harus dengan pasangan resmi, istri atau suami sendiri. Jadi harus pasangan suami istri yang melakukan ritual pesugihan itu. Sebenarnya Akang sendiri waktu pertama mendapat cerita ini masih agak ragu untuk mengangkat dan menyampaikan kisahnya kepada kalian semua. Dikarenakan seumur hidup Akang baru pertama kali mendengar di Gunung Pataka itu ada ritual pesugihan. Terlebih dengan ritual yang begitu sesat. Kisah ini sebulan lalu Akang dapatkan ketika Akang berkunjung ke salah satu kakak sepupu Akang, di mana beliau mengisahkan salah satu rekannya yang sesama ASN di salah satu instansi pemerintah, di mana dulu di tahun 2009 kawan dari sepupu Akang, dia punya sahabat seorang honorer yang memang nasibnya agak kurang baik. Ngehonor bareng di dinas yang sama, di instansi yang sama. Cuman sahabatnya itu gak diangkat-angkat dikarenakan basis
berpendidikan yang agak rendah. Jadi bukan S1 waktu itu, si sahabatnya ini yang melakukan ritual pesugihan hanya lulusan SMA. Walau sudah mengabdi hampir 10 tahun lamanya. Sewaktu Akang mendapat kisah ini, seperti biasa Akang pun mencoba melakukan penelusuran. Benar dan tidaknya ada jejak pesugihan di Gunung Pataka. Yang memang setelah beberapa lama mencari informasi dari beberapa narasumber yang memang asli orang sana, ternyata memang di lembah Gunung Pataka atau Sungai Cijolang, di situ ada 2 buah batu. Batu yang cukup terkenal di daerah Ciamis yang disebut Batu Masigit dan Batu Ranto. Bahkan di lokasi itu konon katanya hampir mirip seperti Pulau Majeti dan Rawa Onom. Kerajaan Onom di lembah Gunung Pataka ini, atau kerajaannya para siluman. Namun memang ritual pesugihan yang menggunakan metode esek-esek itu masih berupa rumor di daerah sana. Namun yang jelas, tak akan ada asap kalau tak ada api. Yang namanya rumor, pasti setidaknya ada suatu kejadian nyata yang pernah terjadi di sana. Penelusuran Akang tak berhenti dari hanya sekedar mencari informasi baik di media ataupun ke narasumber. Nah, satu saat Akang ini ketemu dengan salah satu sahabat di pondok dulu, yang kebetulan beliau dulunya lahir di daerah Rancah. Nah, Akang tanyakan, waktu itu beliau ini pas kebetulan berkunjung ke daerah Akang. Namanya Dudung. Kang Dudung, mau nanya nih, di Gunung Pataka di Rancah itu katanya ada ritual pesugihan, tapi mirip seperti di Gunung Kemukus. Nah, dia kaget. Loh, Kang tahu dari mana, Kang? Enggak, ini ada yang ngasih cerita. Katanya dulu kenalannya ini pernah melakukan ritual pesugihan di sana, tapi harus esek-esek di atas batu di puncak Gunung Pataka. Sebenarnya, Kang, rumor itu memang sudah lama. Hanya saja warga setempat, khususnya warga desa Pataka Harja, tempat keberadaan Gunung Pataka itu sendiri, itu masih mencari tahu kebenaran rumor itu. Dikarenakan orang situ sendiri nggak tahu kalau di atas Gunung Pataka itu dijadikan tempat pesugihan. Memang kalau bekas-bekas sesaji selalu ada. Hanya yang jelas, yang datang ke Gunung Pataka itu orang-orang dari luar desa Rancah. Dan sepertinya membawa dukun atau spiritualis sendiri datang ke sana. Nah, mendengar itu, Akang pun agak terhenyak. Akang ingat akan awal mulanya Gunung Kemukus. Kemukus pun ritual esek-esek seperti itu terjadi. Itu oleh orang-orang luar daerah Kemukus. Waduh, hati-hati Kang Dudung. Soalnya dulu di masa lalu Gunung Kemukus pun hampir serupa. Mitos hubungan badan dengan lain pasangan itu dibawa oleh orang-orang luar dengan praktisi yang mereka bawa sendiri. Jangan sampai Gunung Pataka pun sama seperti Kemukus nantinya. Setelah Akang merasa cukup menggali informasi, akhirnya Akang melanjutkan merangkum cerita tentang pesugihan Gunung Pataka ini, di mana memang ceritanya cukup menarik. Bahkan sedikit membuat Akang agak geram dengan kelakuan
sepasang suami istri penyembah setan. Waktu itu, Harun yang merupakan seorang pegawai honorer di sebuah instansi pemerintahan di daerah Ciamis. Beliau sudah 10 tahun lamanya mengabdi di sana. Namun sayang, karena basis pendidikannya yang cukup rendah, ketika ada pengangkatan CPNS, Harun tak termasuk ke dalamnya. Berbanding terbalik dengan Eko sahabatnya yang waktu itu langsung diterima. Namun Harun tak putus asa. Dia tetap melanjutkan hidup dengan sang istri. Setiap hari dari pagi sampai sore tetap ngantor, walaupun gaji yang dia terima sebagai seorang honorer itu tidak seberapa. Namun Harun berharap suatu saat nanti dia bisa diangkat seperti sahabatnya itu. Harun bukan seorang pemalas. Selain bekerja sebagai honorer di pagi dan sore hari, malam harinya Harun pun jualan martabak. Dia ikut jualan ke salah satu bos martabak, mendapat fasilitas roda dan bahan-bahan pembuatan martabak yang oleh Harun dijual di malam hari di pinggiran jalan dengan sistem bagi hasil. Nah, dari hasil jualan martabak ini, Harun bisa mencukupi kebutuhan Ida istrinya dan kedua anak mereka. Namun yang namanya kehidupan, seiring berjalannya waktu, kebutuhan Harun, Ida, dan kedua anaknya tentunya semakin besar. Terlebih kedua anak Harun ini sudah mulai masuk sekolah. Di situ seringkali Harun mengeluh kepada Ida sang istri. Karena kebutuhan hidup yang semakin besar, sedangkan tak sebanding dengan penghasilan yang mereka punya, yang mereka dapatkan. Namun Ida istrinya tak bisa berbuat apa-apa. Ingin rasanya Ida pun membantu bekerja, namun Harun selalu melarang. Udahlah, gak apa-apa Neng, biar Akang yang cari sampingan lain selain jualan martabak. Kang, Akang mau kerja sampingan apa lagi? Akang pulang dari dinas itu jam 3 sore. Kadang jam 5 baru pulang. Lanjut malam jualan martabak. Kapan Akang mau istirahat? Ya habis bagaimana lagi, Dak? Kalau tidak seperti itu, mau dari mana buat kebutuhan sehari-hari dan sekolah kedua anak kita? Ya udah tuh Kang, izinin Ida kerja. Dak, kalau kamu kerja, siapa yang ngurus anak-anak? Pasangan suami istri pun hanya bisa terdiam saat itu. Buntu rasanya pikiran mereka. Sudahlah Dak, Akang mau berangkat jualan dulu. Bentar lagi juga adzan Isya. Iya Kang, mudah-mudahan jualan Akang laris ya Kang, ucap si Ida sambil menatap kepergian sang suami mendorong gerobak martabak jualannya. Nah, singkat cerita, sesampainya Harun di lapak tempat dia jualan, di situ, di samping gerobak martabaknya Harun, ada juga kawan Harun yang bernama Mang Wawan yang jualan nasi goreng sudah bertahun-tahun di sana. Mang Wawan ini bisa terbilang pedagang nasi goreng yang cukup sukses. Saking sudah lamanya, udah begitu banyak langganan yang datang makan di sana. Harun di sela menunggu para pembeli, dia hanya duduk terdiam melamun. Ternyata aksi Harun yang sering melamun seperti itu tak luput dari pandangan Mang Wawan.
Maka selepas Mang Wawan melayani pembeli, dia pun mendekat dan duduk tepat di samping Harun. "Run, dari tadi kok ngelamun mulu?" Mang Wawan, "Iya Mang, ya mau gimana lagi? Dari tadi jualan, baru 3 orang yang beli, Mang." "Sabar ya Run, makanya kamu teh mestinya ikutin saran Mamang." "Saran Mamang? Saran Mamang yang mana?" Run, gini loh Run, kan sudah beberapa kali Mang Wawan ini ngomong sama kamu. Yang namanya kita jualan, itu mesti pakai bumbu, pakai samara, Run. "Ya iya tuh Mang, ini martabak juga kan ada bumbunya, ada adonannya, ada racikannya, ada resepnya." "Bedanya apa coba Mang?" "Ya beda turun. Yang Mamang maksud bumbu, ini loh, penglaris." Bisik Mang Wawan ke telinga Harun. "Penglaris? Maksud Mamang kayak jimat?" Jangan keras-keras atuh kamu mah, ada yang makan," ucap Mang Wawan. "Run, kalau kamu pengen tahu, Mamang banyak pelanggan ini bukan hanya karena sudah bertahun-tahun jualan. Tapi Mamang ini ikhtiarnya bukan cuma ikhtiar dohir, Mamang juga ikhtiar batin. Mamang pakai bumbu, pakai samara, pakai penglaris." Kaget si Harun. "Yang bener Mang." "Bener Run. Nih, kalau kamu pengen bukti, Mang Wawan pun memperlihatkan sesuatu di dalam tas pinggangnya, yang ketika diperlihatkan kepada Harun, terkejut Harun dibuatnya. Ternyata benda yang ditunjukkan oleh Mang Wawan itu berbentuk segi 4, berwarna kuning, terbuat dari kuningan, yang diukir dengan huruf-huruf hijaiyah, yaitu sebuah wapak. Karena wapak itu bukan hanya dari kertas, dari kulit ataupun kain, tapi ada wapak yang terbuat dari plakat seperti kuningan dan timah. Itu memang umum di kalangan praktisi ahli hikmah. Banyak jualan juga di toko-toko online. Bisa kalian cari. Ini Run, ini samara, ini bumbu yang Mamang maksud. "Oh, pantas. Jadi Mamang laris jualan nasi goreng itu gara-gara benda ini, Mang?" "Ya iya Run, makanya kan Mamang dari dulu suka nyuruh kamu cari bumbu, cari samara, cari penglaris. Jangan jualan murni kayak gini, ya gak bakal maju-maju Run. Di dunia perdagangan kaki 5 persaingan itu ketat Run. Walau jualannya beda, tapi saling memperebutkan pelanggan, pengunjung. Mesti pinter kamu Run. Kamu ini kayak orang gak sekolah." Lah, Harun hanya bisa terdiam. Lantas obrolan pun berlanjut. Jam 10 Mang Wawan ini sudah beberes, dagangannya sudah habis total. Sedangkan Harun masih duduk diam berharap ada pembeli yang datang. Maka ketika anak Mang Wawan beberes, Mang Wawan sendiri mendekat kembali ke Harun, mengajak Harun berbicara. Di sini Mang Wawan seperti yang kasihan kepada Harun. Yang intinya malam itu, Mang Wawan selain pamitan kepada Harun, karena memang tinggal 2-3 bulan lagi Mang Wawan jualan, nantinya dilanjutkan oleh sang anak, Mang Wawan sendiri mau pulang kampung ke daerah Jawa Tengah. Nah, malam itu Mang Wawan menyarankan Harun menemui seseorang yang dulu membantu Mang Wawan, yang dulu memberi Mang Wawan penglaris. Di mana orang itu? Menurut Mang Wawan, dia bernama Aki Ganda. Masih orang Ciamis juga. Hanya saja Aki Ganda ini tinggal di dekat Gunung Sawal. Run,
Kalau kamu mau, Mamang kasih kamu alamat orang yang dulu bantu Mamang. Namanya Aki Ganda. Dia tinggal di dekat kaki Gunung Sawal. Kau coba temui dia. Bilang saja, Mamang yang mengarahkan ke sana. Harun pun menerima selembar kertas tulisan tangan dari Mang Wawan yang berisi alamat tempat tinggal Aki Ganda. Cobalah ke sana, Run. Jangan ragu. Mamang sendiri bukti nyata di hadapan kamu. Orang ini bukan orang sembarangan. Beliau orang sakti. Bahkan beliau pun bisa membantu orang yang datang ke tempatnya, merubah nasib dari miskin jadi kaya, dari sengsara jadi bahagia. Maksud Mamang, nanti pun kamu akan tahu sendiri. Terus terang saja, Run. Kalau kamu pengen jadi orang kaya, datang ke sanalah. Datang ke sana, satu-satunya jalan untukmu, Run. Hanya saja dulu, Mamang ketika ditawari hal serupa, Mamang menolak. Karena Mamang hanya ingin laris dagangan saja. Buat Mamang itu sudah lebih dari cukup. Tapi kalau kamu ingin lebih, Aki Ganda bisa memberikan jalan kepadamu. Ucap Mang Wawan. Yang tentunya apa yang disampaikan oleh Mang Wawan itu masih jadi misteri buat Harun. Merubah nasib, jadi orang kaya. Maksudnya apa? Namun akhirnya Harun pun memasukkan lembaran kertas berisi alamat Aki Ganda. Sambil dalam hati, dia berniat akan lekas menemui sosok si Aki Ganda ini. Yang semoga saja lewat Aki Ganda, Harun bisa berubah hidupnya. Singkat cerita, tepat tengah malam Harun pun pulang. Karena para pedagang lain sudah berkemas pula. Setibanya di rumah, Ida menyambut kepulangan sang suami yang terlihat kuyu dan begitu lelah. Mandi, lantas duduk di ruang tamu dengan penuh beban pikiran. Ida pun membawa teh hangat mendekat ke arah suaminya. Lalu di situ, Harun pun cerita apa yang disampaikan oleh Mang Wawan kepada Ida. Mendengar cerita dari sang suami, Ida pun tertarik. Kapan atuh Kang? Secepatnya atuh Kang, Akang coba temuin yang namanya siapa Kang? Aki Ganda. Nah, Akang temuin Aki Ganda. Siapa tahu Kang, dari Aki Ganda ini jadi wasilah kita berubah Kang. Coba Akang bayangkan, kalau seumur-umur Akang hanya jadi honorer. Kedua anak kita mau makan apa, Kang? Makin lama kebutuhan mereka semakin besar pula, Kang. Cepatlah, Kang, temui si Aki Ganda itu, Kang. Desak Ida istrinya. Harun pun ya semakin mantap selepas didukung Ida istrinya itu. Maka selang 2 hari, dengan sepeda motor butut yang dia miliki, Harun pun lantas menuju ke kampung tempat tinggal Aki Ganda, bermodalkan alamat pemberian dari Mang Wawan. Perjalanan ke rumah Aki Ganda itu memakan waktu sekitar 2 jam lamanya, dikarenakan Harun yang belum paham rute ke arah sana. Sesampainya di perkampungan yang tertera di alamat, Harun pun bertanya ke warga yang berpapasan dengan dirinya, sampai ada seseorang yang dengan berbaik hati mengantar Harun ke rumahnya Aki Ganda. Nah, singkat cerita, tibalah nih di halaman rumah Aki Ganda. Nah, Kang, itu yang namanya Aki Ganda. Sambil nunjuk ke seorang lelaki yang memakai baju pangsi, sedang membersihkan cangkul di depan rumah. Oh iya, makasih ya Pak. Iya Kang, sama-sama, ucap orang itu. Harun pun mendorong motornya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
ucap sosok aki ganda. Ada tamu. Mangga Jang, kesini Jang. Aki ganda ini begitu ramah. Harun pun kerasan loh, enak gitu. Bertamu ke orang yang baru didatangi dengan diterima seramah mungkin. Nah, selepas bersalaman dengan aki ganda, Harun pun diajak masuk. Setibanya di dalam, istri dari aki ganda pun menyuguhkan minuman. Lantas kembali ke dapur membiarkan sang suami berbicara dengan tamunya. Nah, di sini aki ganda menanyakan Harun siapa, dari mana, ada keperluan apa. Harun pun cerita semua. Kalau dia datang ke situ disaranin sama Mang Wawan. Ternyata Mang Wawan memang cukup sering datang ke sana. Aki ganda pun tersenyum semakin ramah selepas tahu kalau Harun disaranin oleh Wawan. Lalu di sini Harun pun langsung mengutarakan maksud tujuannya datang ke sana. Begini Ki, saya disaranin sama Mang Wawan ke sini. Saya ini kerja di dinas Ki, cuman masih ngehonor, sudah 10 tahun lebih Ki. Malamnya saya jualan martabak, tapi itulah Ki, jualan pun kurang begitu laku. Jadi saya datang ke sini mau minta bantuan Aki, minta tolong Aki. Barangkali dengan datangnya saya menemui Aki bisa jadi wasilah, jadi petunjuk agar saya bisa merubah nasib. Masalah rezeki ternyata. Maksudnya, kamu ini mau minta penglaris seperti si Wawan atau yang lain? Loh, memangnya ada yang lain Ki? Ada yang lain. Tetapi maksud dari yang lain yang tadi Aki ucapkan, itu jalan yang penuh resiko. Bahkan hingga setua ini Aki baru pernah 2 kali membawa orang ke jalan itu. Nah, di sini Harun makin penasaran dong. Jalan apa yang dimaksud oleh aki ganda? Maksud Aki, jalan yang bagaimana Ki? Panjang Jang ceritanya. Biar Ujang paham, Ujang mesti tahu dulu riwayat Aki mendapatkan hal seperti itu. Harun pun tak keberatan. Aki ganda tersenyum, lantas menyandar di kursi sambil menghisap tembakaunya. Lantas aki ganda pun menceritakan kisah perjalanannya dulu di masa lalu. Waktu itu aki ganda berusia 40 tahun. Aki ganda ini memang dari kecil itu begitu gemar mempelajari ilmu-ilmu kebatinan. Bahkan begitu senang dan menjadi hobi bagi dirinya mendatangi tempat-tempat keramat sekedar untuk ngalap berkah. Nah, satu ketika aki ganda dia mendapatkan wangsit untuk melakukan lelaku, mendatangi, menziarahi, mengunjungi 40 makam keramat. Dan harus berjalan kaki di daerah Kabupaten Ciamis. Jadi 40 tempat keramat di daerah Ciamis berdasarkan wangsit yang datang ke aki ganda itu satu persatu harus dikunjungi dengan cara berjalan kaki. Nah, itu semua selesai sekitar 4-5 bulanan.
Aki Ganda pun mempersingkat ceritanya. Waktu itu Aki mendapatkan wangsit selepas Aki berziarah di daerah Bojong Salawe, Galuh Salawe. Dari situ Aki mendapat wangsit, disuruh berziarah ke Karang Kamulian di Ciamis, situs peninggalan Kerajaan Galuh, yang terkenal akan cerita Ciung Wanara. Lalu Aki Ganda pun selepas mendapatkan wangsit dari Bojong Salawe atau Galuh Salawe, itu langsung jalan kaki menuju ke situs Karang Kamulian. Waktu itu sekitar tahun 90-an. Tentunya belum tertata dan dibangun rapi seperti saat ini. Nah, ketika Aki Ganda tiba di situs Karang Kamulian, Aki Ganda hanya mengikuti petunjuk batin yang menuntun dirinya, di mana setibanya di Karang Kamulian, Aki Ganda disambut oleh ratusan ekor monyet, seperti yang menyambut kedatangan Aki Ganda. Di situ, Aki Ganda pun terdiam karena bingung harus menuju ke lokasi yang mana. Di tengah Aki Ganda yang sedang duduk menatap ratusan monyet di pepohonan, pandangan Aki Ganda tertuju kepada seekor lutung. Lutung itu duduk di dahan, menatap ke arah Aki Ganda, lantas turun dan hanya diam di tengah jalanan setapak. Aki Ganda agak aneh karena tingkah laku lutung ini gak biasa. Ketika ditatap oleh Aki Ganda, lutung itu menggerakkan bibirnya, dan di situ alangkah kagetnya Aki Ganda, ada suara samar di telinga berasal dari lutung di hadapannya. Lutung itu bicara. Lutung itu menyuruh Aki Ganda untuk mandi di Cikahuripan. Aki Ganda pun mengangguk. Lantas tuh lutung jadi gayetnya Aki Ganda. Aki Ganda ngikutin tuh lutung yang jalannya kayak manusia. Nggak naik ke pohon, jalan di jalanan setapak. Dituntun lutung nih si Aki Ganda. Dibawa ke Cikahuripan. Sesampainya di situ, Aki Ganda langsung membuka semua pakaiannya dan mandi dari sumber mata air di sana. Selepas mandi, Aki Ganda mengenakan kembali pakaiannya dengan tubuh yang basah kuyup. Sore hari itu, Aki Ganda pun kembali dituntun oleh si lutung menuju ke tempat yang lain. Yang ternyata yang dituju oleh si lutung adalah makamnya Adipati Panaikan. Pahamlah Aki Ganda. Malam itu, Aki Ganda harus bersemedi di depan makam Adipati Panaikan untuk mendapatkan petunjuk atau wangsit yang lainnya. Wangsit tempat keramat lain yang harus dituju oleh Aki Ganda. Sedangkan si lutung selepas mengantar Aki Ganda ke makam Adipati Panaikan, lutung itu langsung naik ke pepohonan, tak lantas pergi, tapi duduk memperhatikan Aki Ganda. Maka mulailah Aki Ganda berziarah di sana, mendoakan almarhum yang jenazahnya dikebumikan di hadapannya. Aki Ganda pun duduk bersila di depan kuburan Adipati Panaikan. Dan di situ Aki Ganda memulai semedinya. Dalam semedi di depan makam Adipati Panaikan, Aki Ganda di tengah malam dia mendapatkan wangsit suara samar tanpa rupa yang menyuruh Aki Ganda untuk melanjutkan lelakunya ke Gunung Sorandil
di daerah Rancah. Gunung Sorandil, atau yang lebih pantas disebut Bukit Sorandil, sebuah bukit yang cukup dianggap keramat di daerah Rancah, yang lokasinya berada di Desa Bojonggedang, Dusun Kadu Jangkung, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Di mana di Bukit Sorandil itu ada beberapa makam keramat. Di antaranya makam Eyang Pandanwangi dan makam Eyang Panjirasa. Di mana di situ di bulan-bulan tertentu warga setempat sering melakukan upacara adat seperti jamasan pusaka, mirip seperti nyangku di daerah Panjalu. Itu sudah jadi acara adat yang memang masih dilestarikan hingga saat ini. Aki Ganda selepas mendapatkan wangsit seperti itu, nah keesokan paginya dia pun melanjutkan perjalanan ke Gunung Sorandil atau ke Bukit Sorandil, yang namanya jalan kaki. Dari Karangkamulian ke Sorandil jauh sekali. Terlebih Aki Ganda yang waktu itu memang tak bawa bekal apa-apa. Makan, minum, dan segalanya dia hanya memanfaatkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang dia temui di sekitar sepanjang perjalanan. Terkadang ada orang tak dikenal yang merasa iba ngasih makanan ke Aki Ganda. Sore harinya, Aki Ganda pun tiba di bawah Bukit Sorandil. Menyusuri jalanan setapak, Aki Ganda pun hanya mengikuti tuntunan batin. Aki Ganda sebelum naik ke puncak Bukit Sorandil, ke lokasi makam keramat, dia dituntun mandi di sebuah lokasi di sekitaran Bukit Sorandil. Di situ Aki Ganda pun mandi mensucikan tubuhnya. Hari sudah mulai agak gelap, sudah masuk waktu sandekala. Bahkan samar-samar suara azan terdengar dari daerah pemukiman. Aki Ganda yang memang sedang melakukan ritual, entah agama apa yang dia anut. Aki Ganda sendiri ketika azan berkumandang, dia hanya mengambil wudhu, bukannya sholat, tapi malah langsung menuju ke titik makamnya Eyang Pandanwangi. Ziarah dia di sana. Selepas ziarah di Pandanwangi, Aki Ganda pun mendapat tuntunan batin untuk melanjutkan ziarah dan bertapa semedi semalaman di depan makamnya Eyang Panjirasa, yang merupakan pusat keramat di Bukit Sorandil. Setibanya di depan makam Eyang Panjirasa yang hanya berupa deretan batu, di situ Aki Ganda pun langsung duduk bersila, bersemedi. Suasana hening langsung terasa. Disitulah Aki Ganda mendapat kenikmatan ketenangan jiwa ketika dalam semedi masuk ke titik suwung, titik kosong. Namun disitulah, seperti waktu di Karangkamulian, Aki Ganda mendapatkan wangsit untuk melanjutkan perjalanannya ke daerah Gunung Pataka. Aki Ganda ketika mendapat wangsit mendatangi Gunung Pataka, dia terdiam. Memangnya di Gunung Pataka ada apa? Aki Ganda ini kan memang gak tahu. Bahkan nama Gunung Pataka saja baru terdengar dan begitu asing di telinga Aki Ganda. Namun karena itu wangsit dari para goib, Aki Ganda pun mengikuti petunjuk itu. Maka ketika pagi harinya turun dari puncak Bukit Sorandil, Aki Ganda langsung menanyakan lokasi Gunung Pataka
ke warga yang dia temui di sana. Ternyata Gunung Pataka itu berada di desa Pataka Harja, masih di daerah Rancah juga. Senanglah Aki Ganda karena tujuannya bukan hanya sekedar ilusi saja. Ternyata Gunung Pataka itu memang betul-betul ada. Bahkan di situ Aki Ganda mendapat pencerahan juga. Kalau di Gunung Pataka banyak lokasi yang dikeramatkan seperti Batu Masigit dan Batu Ranto. Yang mitosnya batu yang menjulang tinggi ini yang hanya seperti terikat oleh akar-akar. Mitos orang-orang tua dulu di masa lalu termasuk almarhum kakek Akang pernah berkata, "Jang, kalau suatu saat nanti burung-burung udang, manuk hurang kalau kata orang Sunda, itu sudah nggak ada di pemukiman. Itu pasti semua berkumpul di Cijolang, yaitu di sekitaran Batu Masigit dan Batu Ranto, di mana nantinya burung-burung atau manuk hurang ini akan mematuki akar-akar pohon yang mengikat batu itu. Dan nanti si akar-akar pohon terputus, batu pun jatuh ke Sungai Cijolang, maka daerah Kota Banjar banjir. Cimaragas dan Batu Lawang yang akan menjadi tempat pengungsian." Nah, itu ramalan orang tua di masa lalu. Aki Ganda pun selepas mendapatkan informasi, lantas dia kembali melanjutkan perjalanannya. Di jalanan ini entah kenapa Aki Ganda sering merasa begitu lelah. Hawanya terasa berbeda ketika dia mendatangi tempat keramat yang lainnya. Aki Ganda sekitar jam 5 sore baru masuk ke daerah desa Pataka Harja. Tubuhnya begitu lelah, tapi tetap dia paksakan karena itu berupa bentuk ujian bagi dirinya. Dalam hitungan Aki Ganda, Gunung Pataka ini adalah tempat keramat ke-38 yang dia kunjungi. Berarti tinggal 2 keramat lagi nih. Lelakunya mendatangi 40 tempat keramat selesai. Jam 6 waktu maghrib, Aki Ganda baru mulai naik menuju puncak Gunung Pataka. Tanpa penerangan sama sekali, hanya mengandalkan bisikan gaib yang menuntun dalam batinnya. Aki Ganda terus berjalan. Jalanannya begitu terjal, penuh dengan semak belukar, rumput alang-alang, rotan yang melintang. Aki Ganda manusia biasa. Ada rasa takut dalam hati. Bukan takut akan makhluk goib, siluman, dan sejenisnya. Tetapi yang ditakutkan Aki Ganda, binatang-binatang buas di Gunung Pataka. Namun Aki Ganda menguatkan hatinya. Baru setengah perjalanan, Aki Ganda terheran dia berdiri diam. Karena Aki Ganda mendengar samar seperti suara banyak orang layaknya di sebuah pemukiman. Yang padahal di situ gunung, gak ada rumah satupun. Pahamlah dia, Aki Ganda sudah mulai melewati dimensi yang berbeda. Maka Aki Ganda mulai melapatkan ajian-ajiannya untuk melindungi tubuh dan jiwanya. Selepas itu Aki Ganda pun melanjutkan perjalanan. Sampai singkatnya tibalah di puncak Gunung Pataka. Di puncak Gunung Pataka ini, kalau di pagi hari kalian menatap ke bawah, itu akan terlihat hamparan pesawahan, hamparan perbukitan, hamparan lembah Bukit Pataka, hamparan lembah Gunung Pataka, di mana ada batu menjulang tinggi, Batu Masigit dan Batu Ranto yang di bawahnya mengalir Sungai Cijolang.
yang menjadi spot wisata pada saat ini. Aki Ganda langsung paham, ternyata di puncak Bukit Pataka itulah yang tepat dia berdiri adalah lokasi Aki Ganda duduk bersemedi. Di depannya itu ada hamparan batu dan beberapa batu yang besar. Betul-betul angker hawa yang dirasakan oleh Aki Ganda. Walau sudah terbiasa mendatangi tempat-tempat keramat, tapi di puncak Gunung Pataka begitu berbeda. Aki Ganda sendiri sedikit merasa ketakutan. Lalu Aki Ganda seperti biasa mulai duduk bersila, bersemedi di sana. Di mana disitulah Aki Ganda ditarik sukmanya menembus dimensi, menembus sekat dimensi manusia dan dimensi bangsa jin. Dia ditarik, sukmanya tersadar. Ketika membuka mata, sudah berada di hadapan seorang lelaki tampan bermahkota. Penampilannya mirip seperti raja di masa lalu, namun terlihat begitu berwibawa dengan kumis baplang angker di pandangan Aki Ganda. Sosok itu memperkenalkan diri dengan nama Prabu Kalabendana, di mana Prabu Kalabendana ini adalah sosok bangsa jin yang berwujud raksasa. Namun yang namanya jin bisa menyerupai apa saja. Waktu itu di pandangan Aki Ganda, sosok raksasa yang bernama Prabu Kalabendana mewujudkan diri seperti sosok seorang raja yang tampan berwibawa, namun tetap mengeluarkan aura keangkeran yang begitu kuat. Nah, di sini Prabu Kalabendana menawarkan perjanjian kepada Aki Ganda, di mana tawaran dari Prabu Kalabendana ini mengatakan kepada Aki Ganda, apabila ada anak manusia yang menginginkan harta kekayaan, maka dia bisa dibawa oleh Aki Ganda datang ke sana. Dan nanti timbal balik buat Aki Ganda, seluruh rakyat anak buah dari Prabu Kalabendana bisa diperintah sesuka hati oleh Aki Ganda. Jadi timbal baliknya nih si Aki Ganda dikasih power, dikasih kekuatan, dikasih wewenang, bisa memerintah anak buahnya Prabu Kalabendana. Jadi intinya ini si Prabu Kalabendana nawarin Aki Ganda jadi penghubung pesugihan anak-anak manusia memuja dirinya. Bahkan di situ Aki Ganda pun diberi oleh-oleh sebuah batu akik lengkap dengan embannya. Gak tahu tuh itu si Kalabendana nyuri dari mana. Yang jelas gak mungkin bangsa jin ngegerinda. Selepas mendapatkan pesan dari Prabu Kalabendana, yang selepas itu Prabu Kalabendana menyuruh Aki Ganda untuk berendam satu malam di Lewiranto, di Sungai Cijolang, di bawah kaki Gunung Pataka, untuk menyempurnakan ilmu yang dimasukkan ke tubuh Aki Ganda. Aki Ganda pun pagi harinya mengakhiri semedi, lantas berjalan kaki turun ke bawah kaki atau ke lembah Gunung Pataka, ke Sungai Cijolang. Tiba di lokasi yang berdasarkan petunjuk dalam mimpi, Aki Ganda pun duduk merendam badan 1 hari 1 malam di situ. Yang memang ketika malam harinya, suasana di sekitaran Sungai Cijolang yang waktu itu airnya surut karena kemarau, Aki Ganda dikelilingi ratusan perempuan cantik yang ternyata di situ seolah-olah seperti tempat pemandian keraton, seperti tempat
pemandian di Kaputren. Namun itu kan hanya ujian dan godaan buat Aki Ganda. Aki Ganda tetap bertahan. Selepas selesai melakukan perendaman badan di situ, Aki Ganda terus kembali melanjutkan perjalanannya sampai selesai 40 tempat keramat di Kabupaten Ciamis dia datangi. Nah, itu Jang, riwayat Aki dulu sewaktu Aki masih muda. Mungkin Ujang sudah bisa memahami apa yang Aki sebut jalan lain. Iya Ki, berarti maksud Aki Ganda, saya bisa kaya raya, ikut pesugihan di Gunung Pataka. Ya, seperti itulah Jang. Terus terang saja, kalau bukan si Wawan yang nyuruh kamu datang kemari, Aki nggak akan memberi penawaran itu. Seumur hidup Aki, selepas dulu selesai lelaku di Gunung Pataka, waktu usia Aki 40 dan sekarang 55 tahun, Aki baru 2 kali bawa orang ke sana. Dan Aki pun tak tahu selepas dari Gunung Pataka ritualnya seperti apa. Karena itu rahasia antara Prabu Kalabendana dengan calon pemuja. Aki hanya jadi penghubung saja. Dan perlu diketahui pula Jang, kalau mau ritual di Gunung Pataka harus pasangan suami istri. Gak boleh hanya sebelah-sebelah. Karena yang namanya berjalan harus dengan 2 kaki. Kalau pincang gak nyampe-nyampe nanti. Harun pun mengangguk paham. Memang harus sepasang dengan istri atau dengan pasangan masing-masing. Karena kalau tak seperti itu, gak akan sejalan. Pasti bakal bentrok di satu titik ke depannya. Dan Aki Ganda pun gak terlalu menjelaskan detail ritual macam apa. Karena katanya tiap orang yang dibawa ke sana itu berbeda-beda. Dan Aki Ganda tak bisa menentukan. Aki Ganda hanya jadi penghubung si pemuja dengan Prabu Kalabendana. Jadi cuman jadi calo nih si Aki Ganda mah. Bagaimana Jang? Apa Ujang sanggup? Ujang mau ritual di sana? Mau Ki? Mau. Namun maharnya berapa Ki? Dan syarat-syaratnya apa saja Ki? Aki Ganda pun terdiam sejenak. Sampai akhirnya Aki Ganda mengatakan, tak terlalu mahal Jang. Hanya 585.000 saja untuk beli sesaji dan kebutuhan ritual nanti. Sisanya nanti selepas kamu berhasil saja. 585 harus sekarang Ki? Ya kalau kamu belum punya uang, nanti saja kalau mau ritual ke sana. Tapi kalau memang Ujang mau, nanti biar Aki yang sediakan dulu. Nanti Ujang tinggal ganti pas waktu ritual. Kalau gitu saya mau Ki, saya mau. Kira-kira hari apa Ki saya harus ritual ke sana? Ritual ke sana hanya diperbolehkan 1 hari. Itu sesuai dari permintaan Prabu Kalabendana. Hari Kamis Wage kita ritual ke puncak Gunung Pataka. Dan ingat, rahasiakan hal ini. Karena begitu jarang orang yang tahu kalau di Gunung Pataka tempat pesugihan. Ucap Aki Ganda. Bahwa ternyata dulu pun ini tempat terselubung gitu. Hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum manusia dan setan yang melakukan perjanjian. Harun setuju. Lantas Harun pun pamitan pulang kepada Aki Ganda. Sedangkan hari Kamis Wage itu tepat hari Kamis minggu depan. Di mana ada waktu beberapa hari bagi Harun
untuk mencari uang mahar sesuai permintaan Aki Ganda. Lalu akhirnya Harun pun berpamitan dari rumah Aki Ganda. Hari itu Harun sengaja tak akan jualan. Dia libur 1 malam. Karena selesai dari rumah Aki Ganda itu sudah sekitar jam 7 malam. Harun pun langsung pamitan pulang kembali ke rumahnya. Singkat cerita, setibanya Harun di rumah, dia langsung cerita kepada Ida, istrinya. Tak disangka, Harun awalnya mengira Ida bakal menolak. Karena tahu betul Ida ini perempuan penakut. Jangankan setan, jangankan tempat keramat, lawang dengar suara tikus tengah malam aja sampai pucat pasi. Tapi anehnya, Ida setuju dan mau ikut ritual dengan Harun suaminya. Maka tinggal satu hal yang jadi beban pikiran Harun, mencari uang mahar dan bekal untuk perjalanan ritual. Harun pun teringat kepada Eko sahabatnya. Maka esok paginya di kantor, Harun pun cerita kepada Eko. Yang walaupun di situ Harun sedikit berbohong kalau dia hanya bilang mau ikhtiar ke kiai dan minta uang bekal kepada Eko yang nanti pasti diganti. Eko pun dengan senang hati meminjamkan uang kepada Harun. Ngambil uang dari tabungannya tanpa sepengetahuan sang istri, Eko memberi uang 1 juta kepada Harun sahabatnya. Maka selepas uang dia terima, Harun pun begitu lega dan tenang, hanya tinggal menunggu hari Kamis Wage untuk berkunjung kembali ke rumah Aki Ganda. Waktu berlalu, tepat hari Kamis Wage pagi-pagi sekali, Harun dan Ida selepas menitipkan kedua anak mereka kepada ibu bapaknya Ida, Harun dan Ida pun menuju ke rumah Aki Ganda. Yang ternyata Aki Ganda sudah siap menyediakan semua keperluan untuk ritualnya Harun dan Ida di Gunung Pataka. Namun sebelum berangkat ke Gunung Pataka, Harun dan Ida harus mengikuti Aki Ganda ritual dulu di Karang Kamulian, seperti Aki Ganda dulu. Jadi Harun dan Ida dibawa berziarah dulu ke Karang Kamulian, sedangkan Aki Ganda dibonceng oleh anak lelaki tertuanya. Setibanya di Karang Kamulian, Harun dan Ida dimandikan Aki Ganda di Cikahuripan. Selepas itu dibawa berziarah di kuburannya Adipati Panaikan. Nah, selepas selesai berziarah di kuburan Adipati Panaikan, yang waktu itu baru kelar sekitar jam 12 siang, Aki Ganda membawa Harun dan Ida langsung menuju ke daerah Rancah. Yang dituju tentunya adalah Gunung Pataka, di mana di Kampung Pataka Harja, Aki Ganda punya seorang kenalan. Yang biasa di rumah kenalannya itulah Aki Ganda menitipkan kendaraan dan beristirahat sebelum naik ke Gunung Pataka. Perjalanan pun berlanjut. Jam 3 sore barulah Aki Ganda tiba di sana. Motor lantas diparkirkan di rumah kenalannya Aki Ganda. Si tuan rumah sudah tahu betul kalau Aki Ganda datang berkunjung ke sana, pasti mau minta bantu dituntun ke Gunung Pataka. Jadi si tuan rumah yang dikunjungi Aki Ganda itu sudah 2 kali jadi penuntun jalan sekaligus menemani Aki Ganda. Walau si
tuan rumah ini nggak tahu ritual macam apa yang dilakukan di puncak Gunung Pataka. Singkat cerita, Mang Rohim, si kenalan Aki Ganda di desa Pataka Harja, menyediakan suguhan makanan dan minuman. Lalu sekitar jam 4 sore, setelah cukup beristirahat, Mang Rohim pun memimpin jalan diikuti Aki Ganda, Ida dan Harun. Sedangkan anak Aki Ganda pulang kembali ke rumahnya. Barulah besok datang lagi ke sana menjemput Aki Ganda. Perjalanan pun dilakukan oleh mereka berempat. Mulai naik menuju ke puncak Gunung Pataka, di mana Gunung Pataka ini betul-betul masih begitu alami. Rerumputan begitu utuh. Terpaksa Mang Rohim pun membuka jalan kembali karena tak ada jalan setapak tetap menuju ke puncak Gunung Pataka. Perjalanan begitu lama karena Ida begitu cepat kelelahan, beberapa kali meminta beristirahat. Sedangkan Harun pun sama lelahnya, terlebih dia membawa sesaji dan perbekalan. Singkatnya, setengah 7 malam barulah mereka berempat ini tiba sampai di puncak Gunung Pataka. Sedangkan Mang Rohim selepas mengantarkan Aki Ganda dan 2 tamunya ke puncak gunung, dia langsung pamitan menuju ke tempat biasa dia istirahat dengan Aki Ganda, agak jauh dari lokasi tempat ritual. Ida menatap ke sekeliling di lokasi puncak Gunung Pataka. Bulu kuduknya meremang. Ida merasa ketakutan memeluk erat tangan kiri Harun suaminya. Aki Ganda hanya tersenyum, lantas menyuruh Harun menata sesaji di atas hamparan batu. Run, kamu tata sesaji di depan sini, semuanya. Baik Ki. Harun pun membuka tas yang dia bawa. Sesaji langsung dia tata sedemikian rupa. Telur ayam kampung, umbo rampe, kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, air putih, degan ijo, dan berbagai sesaji lain yang Harun sendiri tak kenal namanya apa. Lalu di situ, Aki Ganda menyuruh Harun membakar arang yang mereka bawa dari rumah Mang Rohim. Selepas arang menyala, Aki Ganda lantas duduk bersila, diikuti oleh Harun dan Ida di belakang punggungnya. Aki Ganda mulai membuka ritual, membaca Rajah Bubuka, menyambat memanggil Prabu Kalabendana, penguasa puncak Gunung Pataka. Sekitar setengah jam lamanya ritual dibuka oleh Aki Ganda. Dan selepas itu, Aki Ganda berbalik menghadap ke arah Harun dan Ida. Jang Harun, Neng Ida, Aki akan meninggalkan kalian berdua di sini. Dan nanti, tengah malam, Aki akan datang menjemput kalian. Ingat, apa yang kalian lihat, apa yang kalian saksikan, itu semua hanya berupa ujian. Dan satu hal yang paling penting, jangan menyebutkan nama Tuhan di tempat ini. Apa kalian paham? Paham Ki? Paham. Harus jelas lagi. Jangan menyebut nama Tuhan. Dan jangan menyebut ayat-ayat suci. Ataupun hal apapun yang berkaitan dengan agama. Jangan sebutkan di tempat ini, karena itu pantrangan utama. Akibatnya nanti bisa begitu fatal, nyawa kalian yang dipertaruhkan. Mendengar itu, Ida bergidik ngeri dong. Hampir aja kelepasan mau nyebut istighfar. Gak jadi. Hati-hati Neng, hati-hati. Jangan baca kalimat itu, jangan diteruskan. Mereka bisa ngamuk. Baik Ki, baik. Ya sudah, sekarang kalian lanjutkan semedi di tempat ini. Aki,
akan menuju ke tempat istirahat dengan Mang Rohman. Tengah malam nanti, Aki datang menjemput kalian kembali. Harun dan Ida mengangguk paham. Aki Ganda lantas berdiri meninggalkan mereka berdua. Sepeninggalannya Aki Ganda, suasana kembali menjadi hening. Ida dan Harun hanya duduk terdiam, menundukkan kepala, memejamkan mata. Dalam hati mereka hanya memanggil Prabu Kalabendana agar sudi hadir dan melakukan perjanjian dengan mereka, memberikan jalan kekayaan untuk pasangan suami istri nista. Di situ, makin lama, suasana mulai semakin berubah. Hal-hal aneh mulai terjadi. Harun dan Ida mulai mencium aroma-aroma yang tak biasa. Bau-bau aneh, antara bau wangi, bau busuk, bau apek, semua menjadi satu. Tentunya bau-bau aneh yang tercium di hidung mereka berdua mulai membuat hati dan jiwa bergetar ketakutan. Ditambah tak lama, mereka berdua mendengar suara-suara dari makhluk tak kasat mata. Ada yang tertawa cekikikan, ada yang menggeram, ada yang tertawa menggema sampai membuat tanah bergetar. Berbagai aktivitas makhluk halus begitu terasa di puncak Gunung Pataka. Bahkan puncaknya, walau mata mereka berdua tertutup, namun mereka berdua melihat penampakan-penampakan makhluk tak kasat mata silih berganti mendatangi dan mengganggu mereka berdua, seolah berusaha menggagalkan semedinya. Namun Ida memegang erat tangan suaminya. Keringat dingin sudah membanjiri tubuh mereka. Harun dan Ida berusaha bertahan karena itu jalan satu-satunya untuk mereka merubah nasib kehidupan. Sampai tiba-tiba, setelah cukup lama, pantat terasa sudah begitu kebas. Harun dan Ida silau melihat cahaya. Cahaya yang bersinar putih keperakan di hadapan mereka. Sampai mata yang tertutup pun masih terkena dampaknya. Ida dan Harun langsung menundukkan kepala, tak kuat dengan penampakan cahaya itu. Jiwa Harun bergetar. Apakah ini sosok Prabu Kalabendana? Lalu disertai suara tawa yang menggelegar, membuat hamparan batu yang mereka duduki bergetar. Pepohonan ikut bergoyang, daun mati rontok berjatuhan. Namun, setelah suara tawa menggelegar itu terhenti, suasana pun kembali hening lagi. Dan tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki disertai batu kecil di belakang mereka. Sadarlah Ida dan Harun, ternyata sudah tengah malam karena yang berjalan di belakang adalah Aki Ganda. Aki Ganda pun membangunkan mereka berdua. Bangun kalian. Harun dan Ida membuka mata. Bagaimana selanjutnya, Ki? Apakah tadi kalian melihat cahaya terang dan suara tawa? Iya, Ki. Tadi kami mendengar dan melihat itu, Ki. Nah, itulah isyarat. Isyarat kalau Prabu Kalabendana sudah mengizinkan kalian berdua. Sekarang tinggal ritual selanjutnya. Ritual apa, Ki? Kalian sendiri nanti akan tahu. Lalu Aki Ganda merogoh sesuatu dari saku bajunya. Ternyata sebotol minyak kecil berwarna hitam. Minyak itu langsung diteteskan
ke ujung jempolnya Aki Ganda dan diusapkan ke kening antara alis dan dua alis Ganda dan Ida yang tentunya baunya begitu menyengat. Lantas selepas itu Aki Ganda menyuruh kembali mereka berdua mengulangi semedi, sedangkan Aki Ganda duduk bersila agak jauh di belakang mereka berdua, seolah mengawasi ritual kedua yang akan dilakukan Harun dan Ida. 15 menit kemudian, pasca diolesi minyak oleh Aki Ganda, Harun dan Ida melihat kembali cahaya putih keperakan dari batu besar di hadapan mereka. Yang cahaya itu mulai meredup dan menjelma menjadi seorang lelaki gagah bertelanjang dada, layaknya seperti orang-orang di zaman kerajaan di masa lalu, mengenakan mahkota keemasan, berdiri gagah diikuti dua pengawal yang tak kalah tinggi besar pula di belakangnya. Sosok lelaki itu suaranya begitu menggema, menyapa Harun dan Ida bersama Aki Suganda. Lalu pandangan si lelaki yang ternyata jelmaan Prabu Kalabendana menatap tajam ke arah Harun dan Ida, lalu berjalan mendekat ke arah Harun, yang ketika tepat sosok Prabu Kalabendana berdiri di depan Harun, saat itulah pandangan Harun pun gelap seketika. Harun tak ingat apa-apa, namun di alam nyata Harun masih duduk bersila di samping Ida, istrinya. Lalu Harun membuka matanya, berbalik menghadap ke arah Aki Ganda, tersenyum menyeringai. Pahamlah Aki Ganda, yang merasuk ke tubuh Harun adalah Prabu Kalabendana. Lalu selepas itu Ida dibangunkan oleh Harun. Ida lantas membuka matanya, dan ketika beradu pandang dengan Harun yang dirasuki Prabu Kalabendana, entah kenapa darah Ida berdesir panas sekujur tubuhnya, terkhusus di bagian intim terasa gatal. Lalu selanjutnya Harun yang dirasuki Prabu Kalabendana merangkul pundak Ida. Ida awalnya menolak karena sadar ada Aki Ganda di belakang mereka. Namun ketika menatap sorot mata tajam dari mata suaminya Harun yang dikendalikan Prabu Kalabendana, Ida pun seperti terhipnotis, terbuai yang entah kenapa. Nafsunya, birahinya naik seketika, yang langsung saja tanpa rasa malu di depan Aki Ganda, Harun dan Ida menanggalkan pakaian mereka, berdiri di depan Aki Ganda yang hanya tersenyum menatap, menonton acara live di hadapannya, di mana Ida langsung ditunggangi, digagahi oleh Harun yang dirasuki Prabu Kalabendana. Suasana erotis pun terasa di puncak Gunung Pataka. Pasangan suami istri saling memuaskan nafsu, walau hakikatnya dalam kendali setan dari golongan jin yang mereka puja. Sedangkan Aki Ganda, walaupun sudah tua renta, dia pun masih manusia. Si otongnya bangun juga, namun tetap ditahan, menyaksikan acara lab yang merupakan bagian dari ritual yang sengaja disembunyikan Aki Ganda, karena dipastikan takut Harun dan Ida mundur dari ritual di Gunung Pataka. Pasangan suami istri nista bersenggama tengah malam yang baru selesai ketika waktu subuh datang.
Suara kokok ayam hutan dan ayam jantan dari pekampungan seolah menjadi alarm yang menyadarkan kembali, yang ketika mereka berdua kembali tersadar, kaget sekaligus malu ketika Aki Ganda berdehem menyuruh mereka berdua kembali mengenakan pakaiannya. Harun dan Ida tak mengerti apa yang terjadi kepada mereka. Walau samar-samar teringat akan aksi tunggang-menunggang semalam, tapi itu di luar kendali pikiran Harun dan Ida. Sudah. Tak usah kalian ributkan. Itu sudah bagian dari ritual. Yang jelas, kabar baik untuk kalian berdua. Prabu Kalabendana merestui pemujaan kalian. Dan mulai saat ini, kalian berdua adalah pemuja Prabu Kalabendana. Dengan imbalan, harta kekayaan berlipat ganda akan datang menghampiri kalian. Sisanya nanti Aki jelaskan di rumah Aki, ucap Aki Ganda. Harun dan Ida pun akhirnya langsung kembali mengenakan pakaiannya, mengikuti Aki Ganda ke tempat Mang Rohim, lantas turun kembali ke desa Pataka Harja. Istirahat di rumah Mang Rohim. Jam 8 pagi, anak Aki Suganda pun datang menjemput dan mereka berempat pamitan ke Mang Rohim pulang kembali ke Ciamis, ke rumah Aki Ganda. Nah, setibanya di rumah Aki Ganda, Aki Ganda pun menjelaskan ritual wajib sebagai pemuja dari Prabu Kalabendana, di mana setiap malam Kamis Wage, Harun dan Ida harus mempersembahkan sesaji, menyediakan kamar khusus untuk memuja Prabu Kalabendana. Dan nanti sisanya, harta kekayaan akan datang dengan sendirinya dengan cara yang akan tak disangka oleh Harun ataupun Ida. Mereka berdua sebenarnya agak ragu, ini bagaimana caranya datang duit gitu. Namun Aki Ganda berpesan, "Jang Harun, kamu jangan berhenti jualan martabak, karena itu akan menjadi wasilah Prabu Kalabendana memberikan harta kekayaan kepada Jang Harun." "Baik Ki, lantas apa saya masih tetap harus kerja Ki? Maksudnya jadi honorer Ki?" "Baiknya berhenti saja Jang, tapi itu terserah. Terserah pendapat dan pikiranmu saja. Kembali ke diri kalian masing-masing. Tapi pasti nanti pun kamu gak akan mau kerja di dinas lagi. Honorer, gajinya gak seberapa," ucap Aki Ganda yang seorang dukun ngandelin amplop dari pasiennya. Kurang ajar nih dukun. Nah, selepas itu Harun dan Ida pun pamitan dari rumah Aki Ganda. Setibanya kembali di kediaman mereka berdua, Harun dan Ida mulai menata kamar yang tadinya adalah kamar tidur dari kedua anaknya. Namun mulai saat itu dijadikan kamar tidur Ida dan Harun sekaligus kamar ritual. Karena kamar itu memang cukup besar. Nah, kamar itu pun jadi kamar terlarang, tak boleh dimasuki oleh kedua anak mereka. Kedua anaknya Harun dan Ida sempat bertanya, namun Ida hanya membentak dan jangan ikut campur urusan orang tua. Nah, 2 hari kemudian Harun pun mencoba kembali jualan martabak. Dia pengen ngebuktiin nih, bener apa kagak ucapan Aki Ganda. Jam 6 sore, Harun udah berangkat ke lapak tempat jualannya. Langsung bertegur sapa dengan anaknya Mang Wawan. Ternyata Mang Wawan udah balik pulang kampung terlebih dulu tuh. Yang katanya 3 bulan, ternyata langsung pulang kampung gitu aja. Nah, baru aja buka, menata kursi kayu tempat biasa duduk para pembeli, mulailah berdatangan satu persatu pelanggan membeli martabak jualannya Harun. Harun pun senang.
Sampai-sampai anak Mang Wawan pun ngegeleng-geleng kepala. Kok nggak biasanya Harun itu rame jualannya. Nah, kejutannya, jam 9 malam martabak jualannya Harun kan habis. Kalau dinominalkan, itu paling dapat duit sekitar 350.000. Itu paling gede loh, 350.000. Namun anehnya nih, ketika Harun lagi beberes dan membuka sorong di roda tempat nyimpan duit, Harun kaget bukan main sampai melongo. Ketika sorong ditarik pelan oleh Harun, di dalam sorong tumpukan uang 100 ribuan entah datang dari mana. Begitu banyak. Sedangkan uang dari pelanggan masih berserakan di samping tumpukan uang baru yang datang tiba-tiba. Tangan Harun sampai gemetar. Dia bisa membayangkan kalau tiap hari seperti itu, wah, sebulan udah bisa bangun rumah, pikir Harun. Kenapa, Mang? Tanya si Ujang, anak Mang Wawan. Enggak, Jang. Mamang mau pamit pulang dulu ya, Jang. Dagangan Mamang sudah habis. Alhamdulillah, sama-sama, Mang. Manjur ya, Mang. Harun pun hanya tersenyum. Karena mungkin Harun tahu, ini si Ujang pasti dikasih tahu sama bapaknya. Kalau Harun pun menemui Aki Ganda. Tapi kan Ujang taunya penglaris, nggak tahu kalau Harun pesugihan. Pulanglah nih Harun ke rumah. Istrinya Ida senang bukan main ketika diberi gepokan uang oleh Harun suaminya. Maka makin yakinlah mereka kalau memang Prabu Kalabendana tidak mengingkari janjinya. Maka di malam esoknya Harun dengan semangat kembali jualan. Namun pikirannya yang tadinya menyangka kalau uang gepokan akan datang kembali di dalam sorok jualannya, ternyata tidak seperti itu konsepnya. Di malam kedua, itu hanya melipat gandakan uang hasil penjualan martabaknya. Hanya saja nominalnya juga nggak kecil, 10 kali lipat. Berarti 3,5 juta tuh duit dari Prabu Kalabendana. Entah duit nyolong dari mana. Namun hari demi hari seperti itu. Sampai akhirnya dalam 1 bulan Harun berhenti jualan martabak. Dalam arti berhenti jadi karyawan bosnya. Harun memilih buka martabak sendiri. Dari situ kehidupan mereka berdua, Harun dan Ida, semakin berkembang pesat. Harun keluar dari dinas tempat dia jadi honorer, pamitan ke Eko selepas mengembalikan uang 1 juta yang dulu dipinjam oleh Eko. Namun ketika Harun pamitan ke Eko waktu itu, Eko sempat berkata, "Run, hati-hati, hati-hati." Harun pun pucat pasi. Sepertinya Eko mengetahui ritual yang dilakukan oleh Harun. Tenang saja, Run. Kau itu sahabatku. Jalan apapun yang kau pilih, aku tak akan ikut campur. Namun, kalau suatu saat nanti kau ingin kembali, datanglah menemuiku. Ucap si Eko waktu Harun pamitan. Harun pun hanya mengangguk saja dan berjanji akan sering berkunjung ke rumah Eko. Nah, dari situ usaha martabaknya Harun makin lama makin berkembang sampai punya beberapa cabang. Dan tak lupa, setiap malam Kamis Wage, ritual sajen persembahan kepada Prabu Kalabendana dilakukan oleh Harun dan Ida. Namun, seperti ketika di puncak Gunung Pataka, ketika Harun dan Ida duduk bersimpu di depan sesaji di kamar khusus mereka, saat itulah tubuh Harun pun dirasuki Prabu Kalabendana. Dan semalaman sampai pagi tiba, Harun yang dirasuki Prabu Kalabendana mencumbu Ida
istrinya Harun menikmati tubuh Ida mengumbar birahi, yang tanpa Ida sadari, Ida sudah menjadi budak nafsu penguasa Gunung Pataka, Prabu Kalabendana. Nah, itulah kisah tentang Harun yang melakukan ritual pemujaan di puncak Gunung Pataka, yang ritualnya hampir mirip dengan ritual esek-esek di Gunung Kemukus sana.